Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai lanjutan Liga Champions yang mana sudah memasuki fase semifinal, yang mana berlangsung pada Selasa malam atau Rabu dini hari, di mana pertandingan yang sangat seru. Karena apa? Karena duel di semifinal Liga Champions musim ini yaitu hanya didominasi oleh dua liga, yaitu Liga Jerman dan Liga Prancis, di mana masing-masing mereka bertemu di semifinal. Di Liga Jerman ada perwakilan dari Bayern Munchen dan RB Leipzig, sedangkan dari Liga Prancis diwakili oleh Paris Saint-Germain dan Olympique Lyon. Nah, kalau misalnya kita melihat kontestan di semifinalis yang pertama ini, yaitu antara RB Leipzig melawan Paris Saint-Germain, kita tentu bersependapat ya bahwa kualitas pemain dari kedua tim ini jauh berbeda, di mana pemain-pemain dari Paris Saint-Germain memiliki kekuatan lebih baik melalui koordinasi maupun skill dari antar pemain itu jauh di atas rata-rata dari pemain RB Leipzig. Tetapi apakah RB Leipzig mampu untuk memberikan kejutan? Ya, kita bahas bersama-sama. Ya, kalau misalnya kita lihat skema yang dilakukan oleh Nagelsmann dari RB Leipzig, dia tetap mengandalkan 3 center back sejajar dengan dibantu dengan full back dengan kombinasi lini tengah dan lini depan, sehingga formasi yang diterapkan oleh Nagelsmann yaitu 3-4-2-1, di mana ketiga back sejajar Kolasinac, Makelele, Upamecano itu bermain sangat bagus. Karena apa? Karena Nagelsmann ini tahu bagaimana mengkondisikan sedemikian rupa dari tim RB Leipzig yang notabene pemainnya masih pemain muda. Nah, ditambah lini fullback mereka ada Angelino, serta pemain tengah mereka yang sangat kuat seperti Sabitzer, terus Campbell, dengan dua attacking midfield-nya Dani Olmo dan Nkunku, serta striker mereka Poulsen, itu mampu memberikan tekanan walaupun tidak memberikan tekanan penuh kepada Paris Saint-Germain, tapi beberapa dari pemain ini memberikan kelelahan bagi pemain belakang ataupun lini tengah dari Paris Saint-Germain. Kalau misalnya kita lihat dari Paris Saint-Germain sendiri, tentu jelas pemain mereka adalah pemain-pemain yang superior, di mana di situ ada pemain termahal di dunia yaitu Neymar, dan salah satu pemain termahal juga yaitu Kylian Mbappe. Mereka berdua ini menjadi poros, ditambah pemain yang skillful dari Angel Di Maria. Ketiga pemain ini di lini depan Paris Saint-Germain sudah jelas bahwa Paris Saint-Germain ini memiliki karakteristik menyerang yang sangat memukau, bahkan di atas rata-rata dari pemain RB Leipzig. Ditambah lagi lini tengah mereka ada Marquinhos, ada Ander Herrera, ada Paredes. Paredes ini membuktikan bahwa Paris Saint-Germain ini merupakan tim yang sangat komplit dari lini tengah ke lini depan, tak terkecuali lini belakang, di mana ada Kehler, ada Joan Bernat, di mana kedua pemain ini mampu untuk menyerang dan bertahan, membantu penyerangan dan membantu pertahanan. Selain itu lini belakangnya ada Mbappe sama Thiago Silva. Thiago Silva dengan pengalamannya dan Mbappe sebagai anak muda maksudnya suksesor dari Thiago Silva, mampu memberikan padu di lini pertahanan dari Paris Saint-Germain. Alhasil sulit ditembus oleh penyerangan dari RB Leipzig. Nah, kalau kita melihat dari permainan dari keduanya, apakah RB Leipzig layak kalah? Ya, layak kalah karena para pemain mereka jauh di bawah rata-rata standar dari pemain Paris Saint-Germain yang skillful. Apakah mereka main jelek? Tidak. Karena RB Leipzig menerapkan permainan seperti yang dia kuasai, yang dia pakemkan, di mana 1-2 pemain pressing
di pertahanan lawan menyerang dengan sangat superior dan bertahan dengan sangat kuat. Ya namun sekali lagi Paris Saint-Germain adalah tim yang memiliki skillful yang mana mampu memberikan kejutan ataupun mampu memberikan efek kepada tim lawan untuk mengalahkannya. Paris Saint-Germain sama RB Leipzig di babak pertama itu bermain sangat memukau, di mana para pemainnya itu 1-2 bantu pas dari masing-masing tim itu berjalan sangat bagus. Ditambah lagi kalau misalnya kita lihat permainan dari Paris Saint-Germain, 1-2 passingnya itu mengotak seperti Pep Guardiola waktu di City, Pep Guardiola waktu di Barcelona, di mana 1-2 pemain itu membentuk segitiga bahkan segi empat dengan one to pass dengan long ball maupun melalui skill dari pemain seperti Neymar, Mbappe maupun Di Maria. Di mana Neymar ini pada dasarnya sebagai sayap, tapi Neymar ini mampu menjadi poros. Dia mampu ke tengah sebagai attacking midfielder dengan memberikan ruang kepada Kylian Mbappe dan ruang kepada Di Maria untuk berakselerasi di depan gawang di Leipzig. Nah, apakah RB Leipzig bermain jelek? Tidak. RB Leipzig memanfaatkan lebar lapangan. Mereka memanfaatkan fullback mereka, ditambah lagi one to pass dari lini tengah ke lini depan, sehingga RB Leipzig mampu untuk memberikan permainan yang memukau. Sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa mereka memang kalah dari segi pemain-pemainnya, dari segi skillfulnya, dari segi akselerasinya mereka memang kalah, tapi dari segi strategi one to pass passing serta memberikan tekanan, memberikan penyerangan serta mampu untuk bertahan, mereka imbang menurut saya. Sekali lagi gol pertama pun lahir dari tendangan bebas, di mana seorang Neymar mampu memberikan umpan crossing yang sangat empuk untuk di heading seorang Marquinhos. Gol 1-0 untuk Paris Saint-Germain. Di saat gol 1-0, RB Leipzig tidak kendor, tapi malah membangun serangan yang sporadik. Alhasil banyak beberapa peluang yang dihasilkan oleh RB Leipzig, ya walaupun tidak sebanyak yang dihasilkan oleh Paris Saint-Germain, namun memberikan ancaman kepada lini pertahanan Paris Saint-Germain dari RB Leipzig. Gol kedua pun itu adalah gol kado spesial. Kenapa? Karena jelas dari gol kedua adalah kesalahan dari kiper. Kalau misalnya kita lihat pertandingan tadi malam, kalau misalnya kita jadi kiper, harusnya kita lebih melihat pemain yang secara luas, baik kanan, kiri maupun depan. Ketika di pressing oleh dua pemain dari Paris Saint-Germain, harusnya seorang kiper memberikan ke samping, karena di samping tidak dijaga. Walaupun dijaga, tapi zona marking bukan man to man marking. Namun kesalahan dari tadi malam adalah kiper memberikan ke lini tengah mereka yang mana sudah di zona oleh pemain dari Paris Saint-Germain. Alhasil bola kerebut dan mampu menghasilkan crossing kepada Neymar dan diteruskan kepada Di Maria yang sudah berhadapan dengan kiper. Dan gol 2-0. Dari sini saya langsung berpendapat bahwa memang kelasnya beda. Dari masing-masing pemain pun beda. Walaupun strateginya berimbang, namun kelas pemainnya itu beda antara Paris Saint-Germain dengan RB Leipzig. Terbukti bahwa beberapa penyerangan dari Paris Saint-Germain itu tidak mampu dibendung oleh RB Leipzig. Alhasil kiper pontang-panting untuk menyelamatkan gawangnya. Di gol ketiga pun juga kesalahan dari lini pertahanan, di mana Makelele seakan kalau dibilang pelanggaran itu tidak pelanggaran, karena kalau misalnya kita lihat dari shooting dari angle yang diberikan oleh kamera, itu tidak penalti karena itu tidak pelanggaran. Karena apa? Karena Ander Herrera tidak menyentuh kaki Makelele. Dia hanya terpeleset dan jatuh sendiri. Alhasil bola blundernya jatuh kepada Di Maria yang mampu diberikan crossing kepada
Johan Bernat dan mampu mencetak gol. Sebelum terjadi gol seperti ini, Johan Bernat ini bermain sangat bagus. Dia dari lini sayap atau wingback dari Paris Saint-Germain mampu menerobos sampai ke pertahanan lawan. Alhasil mampu membuat kekacauan di lini pertahanan dan gol untuk Johan Bernat. Ini menandakan bahwa kematangan pemain, skillful dari pemain, serta fisik dari pemain, serta sprint dari pemain itu antara RB Leipzig dan Paris Saint-Germain jauh berbeda. Di mana semua skill, kecepatan, serta kombinasi itu masih di bawah dari Paris Saint-Germain. Tapi tidak apa-apa, yang penting RB Leipzig sudah memberikan bahwa RB Leipzig adalah salah satu tim yang patut diwaspadai di Liga Champions maupun di Liga Jerman. Selamat untuk Paris Saint-Germain, dan jangan bersedih untuk RB Leipzig karena ada tahun depan untuk Liga Champions lagi. Nagelsmann adalah pelatih yang bagus, tapi Tuchel lebih pantas untuk melaju ke final pada kesempatan kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di partai semifinal nanti malam antara Bayern Munchen dan Olympique Lyon memberikan suatu pertandingan yang memukau. See you guys.